Orangnya suka khawatir, suka takut, omongannya negatif terus. Tuhannya nggak kelihatan. Padahal segala bangsa harus tahu bahwa yang kita sembah itu raja. Katakan amin. Dia itu raja. Nomor 3, Tuhan itu siapa dalam hidup kita? Itu dalam cara kita mengeluarkan uang. Orang yang susah sekali kalau mengeluarkan uang, entah kebanyakan atau seret dompetnya nggak tahu, susah sekali. Tuhannya adalah duit orang ini. Lebih banyak belanja untuk diri sendiri atau untuk siapa, itu menentukan siapa Tuhan buat orang itu. Menggunakan uang itu akan tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Jadi 3 hal tadi, mulut, sikap, dan dompet, itu akan tahu Tuhan itu siapa. Orang yang selalu ketakutan dengan masa depan, dia selalu pelit hidupnya. Karena selalu takut, ya kalau kurang, kalau tiba-tiba kurang. Selalu kalau terus. Karena selalu takut. Saudara, siapa Tuhan buat kita? Sikap hidup kita akan menentukan. Maka itu iman kita kepada Dia. Nggak sekedar iman untuk sesuatu yang kita perlukan, lebih daripada itu. Amin. Mazmur 97 ayat 12. Nah, ini dia. Yang benar itu seperti ini. 97 ayat 12. Bersukacitalah karena mobil. Begitu. Loh, karena apa? Bersukacitalah karena dolar. Begitu juga. Enggak. Karena Tuhan. Karena Papa yang baik itu. Hai siapa? Orang-orang benar. Maaf, saya akan balik. Maka bagi orang Kristen yang tidak benar, sukacitanya bukan karena Tuhan, ya karena tadi itu. Betul? Karena tadi itu. Ayo bersukacita karena apa dalam hidup kita? Jadi dibolak-balik larinya kepada sikap hati ini, saudara. Saya ulangi, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kalau orang itu berkata nasib. Kenapa jelek betul nasib itu? Mana memuliakan Tuhan orang seperti itu? Kita harus bersyukur kepada Dia dalam kemuliaan yang luar biasa itu, saudara. Karena Dia itu Raja, Dia itu Tuhan, Dia itu segala-galanya, Dia itu hebat, Dia itu maha tinggi, dan sebagainya. Maka itu sikap hidup kita sangat menentukan. Kita buka kitab Tawarikh. 2 Tawarikh. Ini seorang raja yang punya hati yang luar biasa. Pasal 20. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Itu nampak waktu kita kejepit, waktu kita punya masalah, kita tertindas, kita tertekan. Betul? Tuh semuanya beres, seringkali Tuhan gak kelihatan. Iya atau tidak? Coba jawab itu. Waktu kita ke pojok, kita kejepit, kita kis, itu tentu kelihatan. Ayat 1 mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meonim. Wah, diserbu tiba-tiba tanpa persiapan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ini seorang raja, seorang pemimpin, saudara. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Baca sama-sama kalimat pertama ayat 3. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut. Stop dulu. Wajar, dia manusia toh. Walaupun dia raja, punya pasukan begitu banyak, dia takut. Saudara, di dalam psikologi itu punya sebuah prinsip bagus. Ini psikologi, dan saya setuju. Keberhasilan seseorang atau kegagalan seseorang itu tidak ditentukan oleh berapa berat persoalannya atau berapa banyak. Tapi keberhasilan dan kegagalan seseorang itu ditentukan oleh reaksi yang dia ambil ketika masalah itu terjadi. Betul tidak? Dan saya percaya itu. Lagi sekali, saudara. Keberhasilan, kegagalan kita itu tidak ditentukan berapa besar, berapa berat masalahnya, berapa banyak uang kita punya, berapa banyak koneksi kita kenal, tidak. Tapi reaksi kita itu loh. Ketika itu muncul, reaksi kita itu apa? Reaksi Yosafat menghadapi ketakutannya itu yang menentukan dia menang atau kalah. Bukan berapa tentaranya, berapa senjatanya, tidak. Lagi sekali reaksinya ketika dengar berita itu. Di sini kita lihat siapa Tuhan dalam hidup Yosafat. Ini luar biasa. Apa reaksinya ketika dia tahu musuh tiba-tiba menyerang tanpa dia persiapan?
Dan dia takut. Baca Alkitab berikut. Reaksinya apa? Lalu apa? Ayo baca 1, 2, 3. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah ini reaksinya. Saudara dan saya harus memiliki reaksi ini. Katakan amin. Amin. Ada berita apa saja, ada masalah apa saja, reaksi kita. Nah secara logika, kalau dia seorang presiden, kepala negara, pemimpin negara, ketika negara diserang musuh mendadak, logikanya bagaimana seorang pemimpin? Ayo, logikanya apa? Dia cari apa? Siapkan pasukan. Nah kalau Yosafat ada di antara para pemimpin negara di dunia sekarang ini, digoblok-goblokan. Negara diserang kok cari Tuhan? Tuhan yang mana? Loh betul nggak? Coba kalau zaman sekarang ini akan ditertawakan. Raja apa kamu itu? Negaramu diserang musuh, kok mengambil keputusan mencari Tuhan? Tuhan yang mana? Apa dia bisa? Ini reaksi, saudara. Dalam sikap hidup kita, reaksi kita itu apa? Maka itu orang yang nggak kenal Tuhan, reaksinya panik. Betul? Pasti panik. Maka itu mengenal dia sebagai Papa itu luar biasa. Cari Tuhan. Terus dia berkata, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Yahweh. Maka mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Yahweh. Lalu Yosafat berdiri, lihat ini pemimpin hebat. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Yahweh, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Yahweh Tuhan nenek moyang kami, bukankah engkau Tuhan di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini iman. Dia bangkitkan iman bangsa yang ketakutan itu. Bukankah engkau Tuhan kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Ini doa yang isinya nggak minta, nggak merengek, nggak marah, nggak ngomel, tapi doa yang mengingatkan Tuhan tentang apa yang dia pernah putuskan berapa generasi yang lalu. Ayo, berapa kali kita doa kok saya kepepet, saya kejepit, doanya apa? Minta terus. Ini nggak minta sama sekali loh. Loh iya atau tidak? Coba saudara baca doanya ini. Dia memuji, dia mengakui dahsyatnya Tuhan itu. Belum selesai. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yang di pedang penghukuman sebagai sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhnya, tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan. Seterusnya saudara baca sendiri. 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Catat ayat 13 secara khusus. Suami istri, keluarga, kesatuan keluarga kita itu mutlak di hadapan Tuhan. Lihat ayat ini, segenap keluarga, istri dan anak-anak juga. Libatkan saudara, libatkan. Saya pernah mendengar Pak Pendeta Jarod khotbah ayat ini bagus sekali. Ternyata di mata Tuhan, anak-anak pun bisa diajak maju perang. Ini kan lagi maju perang. Pak Jarod berkata, mengapa anak-anak harus dilibatkan? Karena satu-satunya ayat yang mengatakan anak-anak itu ada malaikat. Jadi kalau anak-anak diajak ikut berperang, malaikatnya ikut juga. Dan itu luar biasa. Keluarga kompak, suami istri anak-anak harus kompak, sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Maka itu kekompakan keluarga kita sangat mutlak dalam hidup ini, karena kekompakan itu merupakan satu suara di hadapan Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, siapa Tuhan itu sangat ditentukan ketika persoalan datang menyerang kehidupan kita. Siapa Tuhan? Waktu kita banyak berkat, untung banyak, hidupnya beres semuanya, Tuhan gak kelihatan.
Tapi waktu kita terpojok,